Nah, kita masuk ke konsep yang disebut eh, distribusi atau probability density function. Nah, ini Anda biasanya melihat ada fungsi distribusi seperti ini ya. Di sini menggunakan PR fungsi X, biasanya kadang ada yang pakai Fx. Ya, nanti kalau kita pengen tahu probabilitas X bau baca itu terletak kurang dari sama dengan X besar, ya tinggal diintegrasikan saja probability density function atau kadang disebut probability distribution function. Ya. Nah, ini kalau diintegrasikan dari paling kiri sampai nilai tertentu ini menjadi cumulative distribution function. Ini contohnya, ya. Bentuknya bisa macam-macam. Ini contohnya dia pilih yang Gaussian, bentuknya adalah lonceng terbalik. Nah, eh, itu konsep apa namanya probability distribution function ya. Nah ini ada contoh misalnya yang sering digunakan nanti bilangan acak ya. Bilangan acak ini diambil first trial, second trial, third trial, maksudnya ini diuji ya. Tiap tiap pengujian itu menghasilkan satu sampel di situ ya. Nah, beda-beda ya kalau bilangan acak itu. Distribusinya bilangan acak bisa macam-macam, bisa distribusi peluangnya itu uniform, bisa distribusi peluangnya Gaussian ya. Nah, biasanya kalau kita punya random variable, nilai tengah itu yang populer yang sering digunakan ada tiga. Ada yang disebut mean atau nilai ekspektasi, rumusnya seperti ini. Yang jarang digunakan tapi nanti dalam data science sering digunakan ini median dan mode ya. Namun mungkin saya skip lah ya, kalau Kalman filter ini banyak ngomongnya min ya. Mode ini modus ya. Puncak dari fungsi distribusi peluang ya, fungsi distribusi probability. Kalau median itu nilai X yang di mana 50% persentil. Kebetulan kalau untuk Gaussian, modus, median, dan min itu sama. Tapi kalau distribusi yang tidak simetrik seperti ini, itu beda ya. Nah, kita sering menggunakan min. Tapi awas ya, hati-hati di proyek-proyek data science ya, itu sering sekali digunakan median dan mode, tergantung situasi. Tapi untuk Kalman filter itu memang kita akan banyak pakai min. Ya, ya Kak. Nah, min itu expected value, ini formulanya seperti ini. Nanti ada sesuatu yang disebut varians, kadang-kadang disebut second central moment ya. Ini X dikurangi minnya dikuadratkan kali fungsi distribusinya diintegrasikan, ini yang disebut varians. Akar positifnya disebut standar deviasi. Fungsi ekspektasi itu, nilai ekspektasi itu bisa juga diterapkan pada function of random variable seperti ini.
Ya. Nah, kemudian salah satu sifat penting dari expected value ini, dia adalah operator linier. Jadi expected value dari X1 tambah X2 sama dengan expected value X1 tambah expected value E2, X2. Kemudian expected value dari sebuah bilangan konstan, ya, bilangan real K kali X, itu sama dengan K kali expected value dari EX. Ini bukti sederhananya. Ini berlaku untuk seluruh random variable, tidak perlu, mereka tidak harus statistically independent. Nah, ini contoh ya, kalau random variable ini terdistribusi uniform, expected value-nya dihitung, akan dapat ya nilai tengahnya itu setengah X max kali X min, pakai rumus ini ya. Nah, ini contoh varian dan standar deviasi dari suatu random variable yang distribusinya uniform. Uniform itu artinya konstan antara X min sampai X max. Jadi nanti kalau Anda di random generator itu ya, di Python atau di R atau di mana, biasanya disuruh milih distribusinya. Kalau uniform itu artinya dia konstan seperti ini. Ya, Anda bisa turunkan bahwa variansnya adalah A pangkat 2 dibagi 3. Ini asumsinya X max itu sama dengan minus X min dan sebaliknya. Jadi ini 0 A minus A gitu. Nah, ini kalau diakarkan kita peroleh standar deviasi. Nah, untuk Kalman ya, dan banyak kasus, sangat banyak kasus, itu akan digunakan keubah acak Gaussian. Kadang-kadang dia disebut normal. Ya. Distribusinya seperti lonceng terbalik. Ini persamaannya. Di atas itu ada X minus minnya. X bar itu min ya. Min dari random variable itu kuadrat. Di sini itu ada sigma kuadrat ya. Di sini ada minus. Kemudian di luar eksponensial itu ada per akar 2pi varians ya, standar deviasi. Ini bisa dibuktikan kalau kita integralkan dari meta hingga sampai ta hingga hasilnya 1. Penulisan Gaussian random distribution seperti ini, ya Anda harus hafal ya. Bahaya kalau nggak hafal, walaupun ya sekarang banyak lah. Di internet bisa dicek, tapi ya saking seringnya digunakan ini. Kayaknya kalau Anda paham Kalman filter ya atau stochastic process itu atau probability statistik terus tidak hafal bentuk sebetulnya distribusi normal itu seperti apa atau distribusi Gauss itu seperti apa ya diragukan. Nah, ini dengan mudah bisa diturunkan kalau persamaannya seperti ini, maka nilai ekspektasinya akan keluar X bar ini ya. Ya. Kemudian variansinya akan keluar sigma X kuadrat ini.
Ini sebetulnya semua bisa dibuktikan ya, tapi ya kita loncat. Bahkan di pelajaran probability statistik sering diloncat. Tapi kalau ada yang pengen mengurut ya silahkan. Ini semua bisa dibuktikan, bukan tidak ada yang doktrin. Dan buktinya semua mathematical proof. Karena seluruh pembahasan probability statistik itu basically matematik. Seperti yang saya sebutkan, bukan sains ya. Ya semua bisa diurut dari aksioma. Semua bisa dibuktikan. Nah, kadang-kadang sangat bermanfaat untuk mengetahui bahwa jumlah data atau peluang kejadian itu terletak di antara eh, random variable itu terletak di antara min plus minus satu standar deviasi itu adalah 68%. Ini pembulatan tentu naik. Kalau plus minus 2 standar deviasi itu kira-kira 95%. Kalau yang terakhir itu saya agak yakin ya. 99% tuh. Seingat saya 99,7%. Pak ini kayaknya salah ya. Tolong dicatat ya. Menurut Pak Dimitri ini 99,7%. Ya. Sebetulnya ya kalau Anda mau bisa dicek di kalkulator probability ini bisa.